Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Saya Kodim beserta sekolah paralegal di Sekolah Paralegal Sukni Tumi Pengata. Saya ingin menyampaikan ringkasan materi yang saya dapat dalam pertemuan paralegal Sekolah Paralegal kedua, dengan materi yang saya dapat yaitu tentang tindak pidana narkotika, kemudian gugatan sederhana, dalam hal ini wan prestasi, yang selanjutnya gugatan perceraian di pengadilan agama. Yang pertama tentang materi narkotika ini, kita diajarkan tentang penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika. Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang KUHP lama, ya, Undang-Undang 1946 dan Undang-Undang nomor 1 2023. Yang dipakai Undang-Undang KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian undang-undang tentang lebih spesifik tentang narkotika, Undang-Undang 11 2001 dan Undang-Undang 35 2009, ya, sepertinya seperti itu. Nah, apa sih yang dinamakan tentang penyelidikan, ya? Penyelidikan itu dilakukan oleh orang yang menyelidiki, ya, dalam hal ini Polri, ya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk menemukan sebuah peristiwa. Apakah peristiwa tersebut ini layak disebut sebagai tindak pidana atau bukan. Nah, dalam tindak pidana narkotika ini, seorang penyelidik bisa berasal dari Polri maupun dari Badan Narkotika Nasional, ya. Dalam hal ini penyelidik menyelidiki tentang peredaran narkotika, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya peredaran penyalahgunaan narkotika tersebut. Nah, kewenangan dari penyelidik adalah menerima laporan atau pengaduan, kemudian mencari bukti-buktinya, mencari keterangannya, atau menyuruh orang-orang atau pihak yang sedang melakukan, yang ditengarai sebagai pengedar narkotika atau pengguna narkotika. Ini layak dicurigai, berarti penyelidik berhak menyuruh berhenti atau menahan di tempat, ya. Atau penyidik dapat melakukan tindakan lain yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, ketika laporan sudah ketika seorang melaporkan terhadap penyelidik dan laporan kita ini tidak segera ditindaklanjuti oleh penyidik, maka seorang yang melapor itu dapat melaporkannya ke Propam. Nah, ketika ke Propam ini tidak ditindaklanjuti juga, maka bisa naik lagi dilaporkan ke Kompolnas. Kalau tahap-tahap pelaporan tentang adanya tindak pidana narkotika ini tidak dilaksanakan segera, ketika kita membuat laporan dari tahap penyelidik sampai ke penyidik juga tidak dieksekusi, sampai ke Propam tidak ada tanggapan, sampai ke Kompolnas tidak ada tanggapan, maka mungkin pilihan dari memviralkan kasus ini menjadi dorongan kuat sehingga bisa ditindaklanjuti, begitu ya, karena ada istilah no viral no justice, ya. Nggak ada keadilan kalau sebelum diungkap lebih luas lagi. Kemudian dari kewenangan penyelidik itu apa? Yaitu melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat ketika terjadi tindak pidana narkotika ini,
Juga penyelidik boleh melakukan penggeledahan, penyitaan barang atau pemeriksaan tempat yang diduga menjadi tindak pidana narkotika. Kemudian boleh mengambil sidik jari, mengambil CCTV, boleh memotret, boleh menghadapkan orang ke depan penyidik. Ya, jadi penyelidik ini mengajak orang tersebut di depan penyidik untuk disidik. Lain hal dengan, dan semua kegiatan ini atas perintah atau atas tugas dari penyidik. Jadi penyidik memberikan tugas kepada penyelidik untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan atau usaha-usaha untuk preventif dalam mengawasi orang atau pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Berbeda ketika seorang penyidik mendapati seorang pemakai atau istilah lain tertangkap tangan, maka penyidik dapat segera menangkapnya tanpa perlu mendapatkan surat tugas dari penyidik. Kemudian penyidik ini atasannya penyelidik ya. Penyidik ini orang yang melakukan tugas yang berasal dari penyidik. Apa yang sudah disampaikan, dilaporkan oleh penyidik, maka ditindaklanjuti oleh penyidik, yaitu mencari menindaklanjuti lebih serius, membuktikan atas laporan-laporan yang ada, menyelidiki keterangan-keterangan laporan, terus bisa memanggil seseorang, memeriksa, menggeledah, menyita, menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, atau melakukan interdiksi ya. Jadi melakukan pencegahan atau penyetopan atau memberhentikan orang atau mode pengangkut atau apapun alat transportasi yang digunakan sebagai tindak pidana narkotika tersebut. Penyidik bisa berasal dari Polri, bisa juga yang kita kenal dengan PPNS, yaitu penyidik pegawai negeri sipil ya, yang diberi undang-undang sesuai dengan bidangnya. Misalnya kita kenal dengan PPNS di Kementerian Perhubungan ya, sehubungan dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian PPNS di Kehutanan dengan Undang-Undang Kehutanan, PPNS di Kominfo, PPNS di Dirjen Pajak dan Bea Cukai, ataupun penyidik pegawai negeri sipil dalam Kementerian Lingkungan Hidup. Juga ada penyidik lagi penyidik dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, ini lex spesialis ya, karena penyidik ini yang lebih tahu tentang obat, tentang kimiawi, tentang kandungan-kandungan zat-zat yang dilarang di dalam sebuah makanan atau obat, sehingga dia diberikan kewenangan penyidik. Tentu dia harus bekerjasama dengan penyidik lain, dalam hal ini misalnya Polri, sehingga ditindaklanjuti oleh penyidik BPOM. Jadi penyidik itu secara umum dari Polri dan ada juga dari PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Penyidik narkotika ini juga bisa melakukan perampasan ya, CCTV misalnya, atau pengambilan sidik jari, atau tes urin, atau menyegel tempat atau gudang yang diduga untuk menyimpan atau melakukan aktivitas tindak pidana narkotika, atau menggeledah, meneliti barang-barang kiriman baik domestik maupun antar negara gitu ya. Kemudian apa tugas dari para legal dalam hal ini? Ya, para legal sebatas mendampingi advokat atau sebatas apa yang diberikan
tugas apa yang diberikan oleh seorang advokat. Karena advokat sendiri dalam hal penyidikan ini, khususnya tindak pidana narkotika ini, sifatnya pasif. Jadi hanya mendampingi saja. Nah, bagaimana ketika tersangka ini sudah dinyatakan tersangka di dalam penyidikan, maka tindakan selanjutnya tersangka ini dilakukan pemeriksaan. Kemudian diajukan ke pengadilan. Dalam hal tersangka ini tidak setuju atau menyangkal, maka tersangka ini dalam hal tersangka tindak pidana narkotika ini boleh mengajukan keberatan. Jadi, bagaimana jika tidak terbukti, maka penyidikan otomatis berhenti. Hal-hal yang membuat penyidikan ini bisa berhenti seperti nebis in idem, ya, dalam hal yang sama sudah pernah dilakukan penyidikan tersebut dan sudah mendapatkan keputusan, jadi tidak bisa sidik kembali, atau tersangkanya meninggal dunia, atau adanya daluarsa atau masa waktu penyidikan yang telah habis. Kemudian yang melakukan penuntutan atas tindak pidana narkotika ini adalah jaksa, ya. Kemudian jaksa, kemudian ada penahanan, kemudian dari tuntutan jaksa ini dibuatkan surat dakwaan, ya, yang isinya dengan rumusan tindak pidana narkotika tersebut yang disangkakan, yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Lalu dakwaan ini dikirim ke pengadilan, dikirim ke tersangka atau advokatnya. Dakwaan, maksudnya dakwaan dari pengadilan ini dikirimkan ke tersangka atau advokatnya. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi narkotika. Yang materi kedua tentang gugatan sederhana, dalam hal ini wan prestasi. Ya, dalam wan prestasi ini sehubungan dengan kasus-kasus perdata. Kasus perdata pendek kata bisa dikatakan bahwa perdata hukum tentang privat, ya, hukum tentang kepentingan orang per orang, seperti perseorangan, hak dan kewajiban seorang, seperti hukum tentang keluarga, hukum kepemilikan benda, bahkan sampai hukum waris. Ya, semua ini masuk dalam hukum-hukum perdata. Nah, sebelum adanya gugatan, tentu ada sebuah kesepakatan, ya, MOU atau perikatan. Ini syaratnya sebelum melakukan gugatan wan prestasi ini yang kita ajarkan, yaitu adanya perikatan atau hubungan dua pihak, di mana pihak yang pertama berkeharusan memenuhi suatu hal dan pihak lain dalam ikatan tersebut dapat menuntut suatu hal tersebut seperti apa yang dijanjikan. Kenapa kita memakai gugatan sederhana? Makanya gugatan sederhana ini merujuk pada Perma nomor 2 tahun 2015, di mana poin-poinnya di dalam gugatan sederhana ini adalah bisa diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu apabila nilai kerugian dibatasi sampai maksimal 500 juta. Jadi 500 juta ke bawah bisa kita lakukan gugatan sederhana wan prestasi. Dan penggugatnya hanya satu orang. Dan yang digugat berada di wilayah hukum yang antara penggugat dan tergugat ada di dalam wilayah hukum yang sama. Diajukan di dalam domisili tergugat. Dalam gugatan sederhana ini, penggugat dan tergugat dimohonkan untuk hadir semuanya. Nah, ini bisa dilakukan gugatan ini oleh para paralegal, karena ini masih gugatan dan
Paralega ini bekerja selama di luar litigasi masih diizinkan. Dan kenapa kita memilih gugatan sederhana? Karena gugatan sederhana itu memang sederhana, tidak keputusan tidak lebih dari 1 bulan sudah putus. Namun untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus pertanahan yang kita dapat arahan atau nasihat dari Bapak Sugni, sebaiknya kasus-kasus pertanahan tidak melalui gugatan sederhana karena permasalahan di pertanahan itu sangat kompleks ya, dan penelusurannya lebih rumit dan lama, jadi tidak tepat kalau menggunakan gugatan sederhana ya, meskipun ini juga hukum perdata juga, jadi tidak tepat menggunakan gugatan sederhana untuk kasus-kasus pertanahan. Lalu bagaimana mengajukan gugatan di pengadilan? Ya, kita mengisi belangko gugatan, kemudian kita penggugat bayar biaya panjar, nanti untuk biaya perkara dibebankan kepada tergugat, itu ya. Nah, sebelumnya itu kita juga melakukan somasi terlebih dahulu ya, mensomasi, mengingatkan atau mewarning bahwa suatu hal yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu pihak, maka diingatkan melalui somasi ini. Pak Sugni mengarahkan somasi kalau bisa 3 kali. Jadi maksudnya apa? Agar kita ada ruang untuk berdiskusi dulu, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan non litigasi. Nah, di sini para legal sangat penting untuk berperan dalam gugatan seperti ini ya, tidak sampai kepada pengadilan. Jadi kalau bisa diselesaikan sebelum di pengadilan atau litigasi ya. Kemudian bagaimana kalau kita yang sebagai tergugat? Kalau kita sebagai tergugat ya tentu kita akan menerima surat dari pengadilan tentang gugatan tersebut. Ya, kita pelajari atau kita jawab dengan bukti-bukti yang ada ya. Kita dengan bukti-bukti yang ada, kalau kita setuju, kalau kita tidak setuju maka kita bisa melakukan keberatan. Bukti-bukti yang ada ini bisa berupa surat atau dokumen-dokumen atau transkrip komunikasi ya. Kemarin saya tanya ke Pak Sugni, bisa ya transkrip WhatsApp atau voice note gitu ya, dijadikan sebagai alat bukti ya. Tapi ternyata bukti-bukti transkrip seperti bukti produk IT ini ya, seperti sound, seperti chat, transkrip ini memerlukan verifikasi dan surat keterangan dari laboratorium komputer lah, atau laboratorium IT yang biayanya kadang lebih mahal ya. Dan saran beliau Bapak Sugni agar kita ini kalau melakukan sebuah perikatan atau perjanjian setidaknya tidak hanya cukup di WA atau di sound ya, tapi benar-benar tertulis di atas kertas, jadi bisa menjadi bukti otentik ketika terjadi permasalahan di kemudian hari ya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam materi gugatan sederhana, dalam ini One Prestasi. Selanjutnya materi yang kita dapatkan lagi, yang materi ketiga, yaitu tentang perceraian atau gugatan cerai secara Islam ya. Perceraian secara Islam ini di dalam perceraian agama Islam ini dikenal dengan 2 hal, yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istri dan gugat cerai yang dilakukan istri kepada suami, yang diajukan kepada pengadilan agama. Karena ini materinya memang perceraian dalam agama Islam. Bagi non-Muslim selain Islam hanya ada di gugatan cerai dari istri, baik istri maupun suami, dan diajukan bukan ke pengadilan agama tetapi ke
pengadilan negeri bagi non-muslim ya. Nah, hal-hal yang menyebabkan perceraian atau keputusan cerai itu karena adanya keputusan pengadilan. Jadi seorang dinyatakan bercerai, pisah dari ikatan suami istri ketika ada putusan pengadilan, atau karena salah satu pihak meninggal dunia ya, atau memang mereka bercerai ya. Dan prinsipnya perceraian hanya ada dan diakui yang hanya dilaksanakan di depan pengadilan. Seseorang bisa mengajukan gugatan cerai atau mentalak istrinya dengan alasan-alasan ya. Kalau istri mengajukan gugatan cerai misalnya dengan alasan salah satu pihak melakukan zina misalnya, melakukan mabuk, melakukan tindakan-tindakan merugikan seperti judi, madat ya, atau seorang suami yang meninggalkan istri lebih dari 2 tahun tanpa izin, maka istri dapat melakukan gugatan cerai. Atau seorang suami yang diputuskan dihukum penjara sampai 5 tahun, maka seorang istri dapat melakukan gugatan cerai atas dasar suaminya sedang dihukum 5 tahun ya, penjara 5 tahun. Atau adanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau adanya perselingkuhan, atau salah satu pihak atau suami atau istri cacat ya, tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin misalnya, maka bisa diajukan gugatan cerai. Kemudian adanya pelanggaran atas talak ya, seperti yang di buku nikah itu, kalau ada pelanggaran ada sigot talak itu, kalau itu dilanggar maka bisa diajukan gugatan cerai ya. Nah, talak ini ada beberapa macam. Yang pertama talak raj'i ya. Raj'i itu sendiri artinya dari kata Arab yang artinya kembali. Artinya talak raj'i ini adalah talak yang masih bisa kembali lagi. Suami istri yang bercerai masih bisa kembali lagi dalam sebuah ikatan perkawinan. Ini dikenal dengan talak 1 dan talak yang kedua. Kemudian talak bain ya. Talak bain ini adalah talak yang ketiga. Ya. Maka ketika suami mengatakan bahwa mentalak istrinya 3 atau 3 kali, maka suami itu tidak dapat kembali kepada istrinya, tidak bisa raj'i lagi. Kecuali istri sudah menikah dengan orang lain dulu, maka baru bisa menikah dengan suaminya tersebut. Kemudian ada talak sunni ya. Talak sunni ini talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan istri suci. Ini mubah ya. Kemudian tolak bid'ai, ini tolak yang dilarang, yaitu menceraikan, mentalak istri ketika istri sedang haid atau istri sedang suci tapi ba'da duhul ya, setelah dikumpuli kemudian ditalak. Ini tidak boleh ya, ini haram, harus menunggu ada masa suci dulu beberapa kali, 3 kali masa suci. Itu macam-macam tolak, ada 4 itu. Kemudian ada istilah li'an ya. Di dalam KHI atau di dalam hukum Islam ini, di dalam pengadilan agama ini ada istilah li'an. Di mana li'an ini sepertinya dari bahasa Arab juga ya, yang la'ana ya, artinya melaknat gitu ya.
Li'an itu berarti seorang suami yang mengingkari istri atau menuduh istrinya berselingkuh dan mengingkari anaknya, bahwa anak dari istri tersebut bukan anak suami. Jadi suaminya mengingkari, ini bukan anak saya ini. Jadi si suami ini benar-benar mengingkari. Sehingga dalam hal ini ketika suami dan istri tidak terjadi kecocokan dan selalu berselisih, artinya tidak sama-sama sepakat, maka ini terjadi talak selamanya. Syaratnya memang si suami menyatakan bahwa menyumpahi istri lah, melaknat istrinya, diucapkan ada dengan dengan kalimat tertentu ya yang sudah diatur, bahwa jika tidak benar maka Allah intinya akan melaknati kamu istriku ya. Sebaliknya ini dijawab oleh istri ketika istrinya juga tidak sependapat bahwa saya tidak zina. Ketika benar pernyataan saya, maka suami ini akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua jawab dijawab tersebut itu sebagai syarat terjadinya li'an. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka li'an ini tidak terjadi. Kemudian bagaimana pengajuan gugatan di pengadilan agama? Ya kita mengajukan saja, seorang suami ketika mau mentalak istri mengajukan ke pengadilan agama, kemudian pengadilan agama akan mempelajari, lalu akan diarahkan atau diberikan mediasi oleh pengadilan agama melalui pengadilan itu sendiri ya. Kemudian ketika memang layak diberikan izin, maka pengadilan akan memberikan izin untuk ikrar talak. Nah, jadi ketika pengadilan sudah menerima pengajuan talak dari seorang suami, maka pengadilan memberikan izin ikrar talak kepada suami. Nah, ikrar talak ini ada masa expirednya ya. Ketika 6 bulan tidak dilaksanakan, tidak dibacakan oleh suami di depan pengadilan, maka selama 6 bulan ini, setelah 6 bulan ini maka talak dinyatakan tidak terjadi. Lalu dari pihak istri bagaimana kalau istri mau melakukan gugat cerai? Ya, istri melakukan gugat cerai di pengadilan agama dengan memberikan alasan-alasan tersebut yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian pengadilan agama menerima gugatan istri ketika suami nanti diverifikasi, ditanyakan kepada suami, memang suami tidak berkenan lagi untuk kembali kepada istri, maka gugatan cerai dari istri ini bisa dikabulkan. Demikian rangkuman singkat yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kedua di Sekolah Paralegal Sugni Tumi Pangata. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.